Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video Darmawan Media. Dan topik pembahasan kita kali ini adalah bebas hutang dan bebas finansial. Nah, apa ini artinya teman-teman? Bebas hutang dan bebas finansial. Nah, yang pasti saya mau jelasin dikit tentang bebas finansial. Ternyata bebas finansial ini adalah yang seharusnya menjadi tujuan utama kita sebagai mencari uang, bekerja untuk bebas finansial seharusnya. Tapi faktanya yang terjadi di lapangan itu banyak sekali distraksi, banyak sekali pengalihan fokus atau hilangnya fokus tersebut yang akhirnya membuat kita ketika bekerja menghasilkan uang tidak mengarah ke financial freedom atau kebebasan finansial. Artinya ketika kita punya uang dan tidak kita investasikan, itu mengakibatkan kita makin jauh untuk mencapai financial freedom kita. Jadi sepanjang perjalanan kita mencari uang, kalau polanya seperti itu, maka tidak akan bisa mencapai financial freedom. Jadi artinya kamu harus tetap bekerja sampai tua, sampai meninggal. Seperti itu teman-teman. Jadi pola yang paling harus ditekankan adalah ketika mencari uang, mendapat uang, investasikan. Mencari uang, mendapat uang, investasikan. Seperti itu polanya. Suatu saat investasi ini menjadi besar dan hasilnya bisa menghidupi kehidupan, biaya hidup dan gaya hidup kamu. Jadi bisa financial freedom lebih cepat, early. Atau bisa juga di booster dengan cara pendapatan yang besar atau tiba-tiba mendapat aset atau uang kaget yang besar. Dari mana? Dari bisnis. Kebanyakan dari bisnis pasti butuh modal juga, entah dari modal investor atau rekanan bersama kawan, sama rekan bisnis, ataupun yang ketiga adalah dengan meminjam saudara, kerabat, keluarga, atau hutang bank. Nah, jadi masuk juga ke bebas hutang topiknya. Bebas hutang ini juga menjadi sebuah pedang bermata dua, karena ketika kita mencari booster tadi, uang besar, capital besar yang lebih cepat ketimbang kita nabung atau investasi monthly, bulan per bulan, akan menjadi lama. Jika kita memiliki ide bisnis dan proyeksi peluang yang lebih yakin dan akurat, maka ini bisa menjadi bagus. Tapi jika hutang ini menjadi meleset, nah itu menjadi pedang bermata dua, akan menjadi beban untuk kamu. Jadi tidak akan pernah bisa bebas hutang. Seperti itu. Hutang itu bagus sebenarnya untuk leverage ya. Untuk leverage kita daya ungkit bisnis kita, investasi kita yang kita sudah yakini, yang conviction kita sudah tinggi terhadap apa yang akan kita beli, apa yang akan kita bangun. Apalagi menggunakan uang hutang. Kalau berhasil itu bisa mempercepat waktu kita, menjadikan shortcut, tidak perlu menunggu lama karena modalnya ada di depan mata walaupun dengan hutang. Tapi kalau tidak berhasil itu menjadi pedang bermata dua, teman-teman. Seperti itulah yang terjadi di lapangan. Jadi antara bebas keuangan dan bebas hutang ini saling keterikatan. Yang pada intinya adalah kita semua harus paham betul, kita harus bebas keuangan, lebih cepat lebih baik. Kita nggak perlu menunggu menikmati dunia ini di usia tua, di usia yang sudah tidak bisa menikmati apa-apa. Kalau bisa lebih cepat lebih baik, ngapain harus nunggu umur 50, 60, 70, udah nggak punya tenaga, udah nggak punya kemauan, desire hasratnya juga udah beda. Ngapain di usia segitu kita mau keliling travel kemanapun juga udah nggak nafsu ya, udah males. Buat apa juga, di usia segitu udah pasti di rumah aja juga udah jompo, udah capek. Seperti itu. Jadi retire early itu sangat penting. Jadi kebebasan finansial yang tadi harusnya menjadi tujuan utama kita mencari uang, terlalu banyak distraksi yang mengakibatkan itu jadi tidak menjadi fokus utama kebanyakan orang. Jadi hanya segelintir orang aja, makanya pemenang itu jauh lebih sedikit daripada yang pecundang, teman-teman. Jadi hanya akan ada 10%, kurang lebih 10% yang berhasil menaklukkan
keuangannya sehingga bisa menikmati income dari asetnya yang berlebih, tidak perlu harus bekerja keras, meskipun dia akan tetap melakukan kerja keras setiap hari karena itu melakukan kegiatan hobinya. Seperti itu. Bukan karena terpaksa butuh uang. Ketika sudah mencapai bebas finansial, yang pasti sudah tidak ada hutang, sudah bebas hutang, sudah nol, dan bisa dikatakan bebas finansial ketika dia sudah tidak ada hutang, sudah memiliki rumah, sudah memiliki kendaraan, sudah cukup hidupnya, dan asetnya bisa membiayai gaya hidup dan gaya hidupnya setiap bulan sampai dia meninggal nanti. Seperti itu teman-teman. Itu adalah kenikmatan dunia yang sesungguhnya menurut saya ya. Nah, kita bisa melakukan hal yang sesuka hati kita tanpa harus melakukan hal yang tidak kita sukai setiap hari. Seperti itu teman-teman. Itu adalah impian dari banyak orang. Sekian aja videonya. Sampai ketemu di video Dramawan Media.